Jakarta kalau lagi musim panas. Pernah ngerasain nggak sih teman-teman? Oh my god, panas banget. Terus kebayang nggak kalau kita nyalain kipas angin? Serasa kayak di oven nggak sih? Iya kan, anginnya angin uap panas gitu. Nah, terus solusinya gimana dong? Saya kali ini punya solusi dan saya akan unboxing, kemudian kasih lihat teman-teman gimana cara pakainya. Nanti beberapa bulan kemudian atau mungkin setahun kemudian saya juga akan review apakah alat itu masih berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, dan harganya masih relatif terjangkau dan teman-teman wajib simak video ini dari awal hingga selesai. Nah, ini dia. Ini adalah air cooler merek Shark PJ-A26MYB ya. Ini saya udah cutter, tapi dalamnya saya belum buka. Oke, kita bongkar sama-sama ya. Nah, di dalamnya tuh seperti ini. Nah, ini udah ditulis, do not open the ice box, it's inedible. Nah, jadi ini nanti kita simpan ke freezer. Gunanya kenapa? Buat kita masukin ke bagian airnya agar udara yang keluar itu akan terasa lebih dingin, lebih sejuk dibanding kita nggak pakai. Ini kan seperti es batu ya fungsinya ya. Nah, ini penting banget jangan sampai hilang. Nah, ini juga ada garansinya. Oke, ini kita simpan kartu garansi. Oke, kemudian kita angkat. Nah, ini dia. Wow, cakep banget. Kelihatan nggak teman-teman? Nih. Nah, ini ada buat handle-nya. Bagian dasar. Nih, dikasih dua lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, untuk yang kita simpan di freezernya ini dapatnya 4 buah. Oke, jadi teman-teman saat membuka boxnya, jangan buru-buru membuang box ini ya. Harus cek sampai ke paling dasarnya. Ada 2 lagi. Jadi, harus dapat 4. Tapi sesuaikan tipe yang teman-teman beli ya. Kadang-kadang ada yang cuma dapat 2, ada yang 4. Nah, seperti ini barangnya. Oke, di sini saya sudah siapkan kabel colokan dan air. Nah, kita tes dulu ya. Oh ya, karena ini belum saya masukin ke freezer, paling beberapa jam gitu sampai beku aja agar dia lebih dingin. Nah, jadi sementara saya pakai nih seperti ini. Soalnya kadang-kadang kalau dapat seperti ini, yang ketika kita beli makanan beku, kadang saya suka simpan di freezer. Ya siapa tahu aja berfungsi, ternyata benar. Nah, darurat saya pakai ini ya. Atau yang teman-teman punya yang buat ASI, boleh juga. Atau mau praktis lagi bisa bikin es batu sendiri ya. Nah, di sini nih cantik banget ya. Dia di bawahnya ada 4 roda, sangat ringan untuk ditarik-tarik. Oke, ini ada belakangnya. Oh iya, bagian belakang ini kita harus buka pakai skrup. Ya, ini untuk penyaringannya. Oke. Dan ini masih berbentuk tombol. Jadi dia bukan digital, belum digital ya. Yang merek ini, yang tipe ini. Nah, bagian bawah ini adalah untuk kita memasukkan air. Di sini teman-teman bisa lihat, ini batas minimumnya, minimum air yang harus kita isi, ini maksimalnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau isi es batu atau misalkan yang kayak gini-gini yang udah beku, jangan sampai maksimal dulu, karena nanti begitu kita masukin kan pasti akan naikkan airnya. Ya, kita coba dulu ya. Nih, di sampingnya kabel. Oke, saya masukin air dulu. Nah, tempat airnya itu kita buka biasa aja ya, tarik seperti biasa aja. Ini kita buang, keluarin. Ini area untuk kita memasukkan dua buah ini ya, seperti ini. Oke,
Oke, ketika ini udah beku. Nah, kalaupun teman-teman mau masukin, biasanya sih ini buat cadangan aja. Misalkan ini udah mencair, kita bisa ganti dengan yang ini. Tapi kalau teman-teman punya es batu lagi, bisa ditambahin. Misalkan pengen lebih dingin lagi, ya. Jadi bisa pakai es batu biasa aja, ya. Nah, ini kita masukin dulu. Masukinnya nggak sampai max banget ya, jadi ada 2 sentian gitu lagi sampai di maksimal. Oke. Nah, tandanya dia udah terpasang, ini akan rata. Ya, udah satu, udah rata, nggak ada yang nonjol lagi. Sekarang saya akan colok. Pastikan ini nggak kena air ya, teman-teman. Oke, jika air udah diisi dalam tangki airnya, jadi saat kita mengisi air dalam tangki air, diusahakan listrik jangan dicolok dulu, ya. Begitu udah dimasukin air, kemudian dimasukin yang kayak es batu itu ke dalamnya, ke dalam tangki air, baru kita colok listriknya. Oke, nah jika sudah seperti ini, kita tekan tombol pendingin agar udara yang keluar itu lebih dingin. Kalau kita nggak tekan yang pendingin, berarti dia hanya akan seperti kipas angin. Oke. Nah, ini ada 1-4. Semakin tinggi yang kita pilih, maka akan semakin dingin. Tetapi airnya akan lebih cepat habis, ya. Tapi kan di sini kita butuh yang dingin. Jadi kalau saya sih pasti nomor 4. Nah, suaranya seperti itu. Arah angin ini fungsinya buat apa? Jika kita tekan arah angin, maka bagian dalam kipas, bagian dalam air cooler ini akan bergeser ke kiri dan ke kanan, ya. Dan ini kita tinggal arahin mau ke atas, ke tengah, atau ke bawah. Ini manual. Oke, seperti itu teman-teman, gampang banget cara pemakaiannya. Dan jika tangki airnya kosong, maka lampu indikator tangki air kosong ini akan menyala. Kemudian alat ini akan mati dengan sendirinya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Jika memang dia kosong, tangki airnya kosong dengan udah habis, maka dia akan menyala. Lampu ini akan menyala dan mesinnya akan mati dengan sendirinya. Oke, kemudian di bagian belakang ini, yang ini untuk saringannya, udaranya dingin, cukup sejuk, udara yang keluar itu cukup sejuk. Ya, ini saya belum menggunakan es batu. Jadi jika teman-teman menggunakan es batu pasti akan lebih dingin, lebih sejuk lagi. Nah, yang ini jika misalkan kita menggunakannya setiap hari atau sangat rutin kita pakai, maka disarankan 2 minggu sekali kita bersihkan. Buka bagian saringan luar sama saringan dalamnya, dicuci dan tunggu hingga kering benar, baru dipasangkan lagi agar tidak bau apok. Ya teman-teman. Hati-hati jangan sampai dimainkan oleh anak-anak. Oke, seperti ini. Demikian review saya. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman semua di tempat yang udaranya panas bisa mendapatkan udara yang lebih sejuk tanpa harus membobok dinding untuk pasang AC konvensional. Ya, thank you for watching. See you, bye bye.